Program DD untuk 2022 ini mungkin bisa dijelaskan secara detail. Terkait dengan DD yang pertama untuk masuk Desa Medan Jaya yang berjumlah 802.759 juta rupiah, yang terdiri salah satunya ada di bidang tanam pangan, yaitu di kondisi sekarang di tahun 2022 dalam pembuatan rambat beton di jalan menuju ke arah pertanian. Selanjutnya dengan jumlah BLT dana desa yang mana terdiri dari 342 juta yang penerimanya 95 KPM. Nah, terkait dengan ADD dana desa yang pembangunannya ada 2 pagar musola dan batu kali jembatan. Ya, mungkin sepintas untuk kaitan dengan pembangunan yang ada di Desa Medan Jaya. Kaitan dengan ADD yang berjumlah 1.068.392.500 rupiah. Kalau untuk BLT itu Pak, BLT dana desa apa tadi? Berjumlah 95 KPM. KPM ya. Terus apa lagi kan? Aman. Pak, terus di Desa Medan apa nih? Medan Jaya. Desa Medan Jaya kan ada berapa Pak? Jalan-jalan yang sudah terrealisasi Pak dengan menggunakan dana ADD atau ADD? Kalau jumlah jalan sepintas kurang lebih ada 5 di 5 wilayah, terutama di RT itu telah kita laksanakan pembangunan dana desa dari mulai tahun 2015 masa jabatan saya pertama sampai masa jabatan saya kedua. Sudah terrealisasi semua ya Pak? Alhamdulillah yang sudah. Kemudian untuk di desa Bapak ada Pak? Perusahaan sawit di sini ada Pak? Bursa sawit itu Di desa Bapak di Medan. di bidang pertaniannya rata-rata masyarakat saya banyak petani sawit. Petani sawit ya Pak? Sawit. Itu pribadi atau Pribadi. punya perusahaan? Pribadi. Kemudian dari Enggak ada. Kemudian dari petani sendiri yang memiliki sawit itu ada nggak Pak kontribusi buat desa? Tidak ada. Berarti memang murni. Masing-masing. Dan kami di Desa Medan Jaya tidak memiliki pendapatan lainnya. Semata-mata dari pemerintah, yaitu salah satunya DD dan ADD. Ya. Tidak ada pendapatan lainnya, tidak ada. Untuk jalan yang dalam arti kata belum beraspal itu, jalan tanah itu ada berapa persen Pak? Di wilayah kami mungkin dari total yang belum diaspal itu mungkin tinggal yang telah dilaksanakan itu 90% telah dilaksanakan. Ya, walaupun dengan kondisi yang sekarang ini kan banyak persoalan karena rambat beton yang tidak mungkin di kondisi hujan dan sebagainya sudah hancur. Tapi yang bagian dibangun oleh desa dan desa semenjak masa jabatan saya alhamdulillah sampai sekarang masih senantiasa bisa dilewati dengan baik. Pak, terus gimana upaya Bapak mendongkrak untuk mensejahterakan masyarakat? Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa pendapatan itu hanya berdasarkan pada ADD dan diri saja. Yep. Gimana cara mendongkrak supaya masyarakat? Ya, tujuan salah satunya saya maka kaitan dengan DD yang telah diatur oleh kementerian yang kita wajib melaksanakan ketahanan pangan. Ini salah satu saya harus membangun infrastruktur demi membantu warga saya karena katakan 85%, 80% itu di pertanian. Maka saya ke arah pertanian. Luas lahannya ada berapa? Kalau kita lihat mungkin di tempat kami sekitar kurang lebihnya 40 lebih hektarnya. 40 hektar ya. 40 lebih hektar ya. Itu di sawit masyarakat mandiri semua. Itu sistem kelompok Itu mandiri, pribadi. ya. Berarti difokuskan pada ketahanan pangan ya? Ke penanaman pangan, pertanian. Kira dari dewan atau apa gitu ada nggak sih? Ada kadang-kadang tiap tahunnya cuma masuk 1 atau 2. Apa tuh Bang? Diperuntukkan untuk apa? Ya ada seperti kalau yang sangat bermanfaat salah satu sekat bakar. Apa tuh? Sekat bakar. Sekat. Saluran yang di dalam kebun nih, sekat bakar. Karena wilayah kami terancam dengan kebakaran setiap musim panas, musim kemarau. Sekat bakar namanya. Pada cacing itu. Gitulah. Cuma dia lebih besar ketimbang pada cacing. Kalau pada cacing ini kan rata-rata sekitar 60. Nah kalau dia 1,5 meter karena sekat bakar. Jangan sampai api merambat ketika musim kemarau. Karena tempat kami rawan kebakaran ketika musim kemarau. Pak, namanya Pak? Sudarwin, Kepala Desa Medan Jaya. Berkaitan dengan kemajuan warga desa Bapak. Ya sedikit harapan saya, semoga ini yang tak kalah penting bagi saya ini tentang COVID.
Ya. Kalau tidak adanya COVID, insya Allah mungkin pembangunan kami lebih pesat. Ya, itulah. Jadi harapan saya di tahun kedepannya 2023 mudah-mudahan COVID tidak berjalan lagi. Insya Allah kita masih bisa berkembang untuk membangun demi masyarakat kita yang ada di bidang pertanian. Salah satunya itu yang saya utamakan. Berarti kendalanya COVID Pak ya? Ya COVID juga Pak. Oke, sip. Ulangi Pak tadi nama lengkap Pak. Aduh bang, yang dipiralkan bang, masih itu kan bang. Yang guys. Yang guys. Kan? Saya itu pegang. Pak, berapa panjang ini tapak beton? 220 meter. Ketebalannya? Ketebalan 15 cm. Lebarnya 2 meter. Kalau campurannya saya tahu. 1, 2, 3. 3. 3. 1 semen, 2 batunya, 3 pasir. Pak ini pakai dana apa Pak? Dede. Dede berapa anggaran? Indonesia anggaran tidak melihat 125 juta. Mungkin tadinya udah ada motor-motor itu di papan informasi karena saya ini tidak selalu terekam ya. Mungkin lihat dokumen saya bisa nyampaikan dengan tepatnya. Dan yang terkaitan dengan 125 juta itu dia BOP di TPK, honor TPK, pajak dan sebagainya di sana semua. Nah, di dalam jumlah nominal yang ada di papan informasinya. Berapa Pak yang tadi pekerjaannya Pak? Berapa kilo? 220 meter. 220 meter. Berarti dari depan sini sampai mana? Sampai Pak? penyambung aspal itu. Ini apa nama kampungnya Pak? Di sini jalannya Haji Abdul Malik. Haji Abdul Haji Malik. Abdul Malik. Atau dusun? Dusunnya dusun Karya Makmur. Karya Makmur. Ya. Ini baru pertama kali ya Pak ya? Nah kemarin kita laksanakan penimbunan. 1 tahun kemudian kita naik lambat betonnya lagi. Ini lanjutannya Pak ya? Nah, lanjutan lambat betonnya lanjutan. Berarti jalan ini ada hubungannya dengan pertanian ya Pak ya? Di pertanian. Memang rata-rata kan 90% ini petani di dalam. Oh di tengah. Nah, dan orang yang dari luar pun ke dalam petani di sini. Apa pertanian dalam itu Pak? Dia ada hortikultural kayak nanas, nah petai. Nah kalau di perkebunnya sawit. Rata-rata sih banyak sawit dah sekarang. Ini tadi menghubungkan ke apa tadi ini Pak? Nama Tran. kampung di belakangnya? Tran SP2 Desa Medan Jaya. Tran SP2. SP2. SP2 Desa Medan Jaya. Pak terus kedepannya nanti rencananya Pak untuk yang selanjutnya gimana Pak? Jalan Salah yang kita laksanakan. Ya kaitan dengan yang di depan, mungkin yang kita lewati tadi, itu tuh kan masih tanggung jawab transmigrasi, itu jalan poros transmigrasi. Haji Abdul Malik cuma sampai di persimpangan, yang mana yang seharusnya ditangani oleh dinas transmigrasi, yang udah dari sekian lamanya proposal dalam bentuk proposal baik pun di
yang namanya di desa telah dilaksanakan musyawarah bersama masyarakat BPD kaitan dengan pembangunan jalan tersebut. Ya, alhamdulillah sampai sekarang belum terrealisasi dari Dinas Transmigrasi. Berarti BPD itu udah Ya mungkin untuk tahun kedepannya akan saya ambil alih. Walaupun tanpa surat hibah dari mereka, saya tidak betah juga mandang masyarakat menggunakan jalan yang seperti begitu. Ya makanya kami bangun dari ujung, bawa ke pokoknya sana. Jika itu memang tidak dari pihak transmigrasi, tidak ada. Karena itu salah satu jalan poros transmigrasi. Bapak udah berapa kali Pak mengupayakan Pak? Udah 3 kali. Masa yang sama ada kali juga. Yang sekarang pun sampai sekarang udah 3 kali dah pengajuan, tapi belum realisasi. Ya apa kendala di kabupaten kita tidak paham. Harapannya Pak terhadap transmigrasi ini kan Ya, ketika harapan ini saya terhadap transmigrasi tolong hatikan karena pulau Trans. Kalau mereka seandainya tidak mampu melaksanakannya, hibahkan ke desa. Insyaallah laksanakan. Karena kami di penggunaan dana desa harus ada dokumen surat hibah terkait dengan lahan ini juga. Ini kita punya surat hibah. ini terkait pan lah. Ini kan ada keluhan masyarakat tuh. Nah, harapan Bapak terhadap masyarakat dengan belum terrealisasi jalan yang sekarang ini? Ya apa itu, Pak? kita untuk bersabarlah dulu. Semua melalui proses. Itu tanggapan saya ke masyarakat. Mudah-mudahan mereka semua paham. Kesungguhan bukan kita abaikan dan melalaikan kerja. Insyaallah kita upayakan. Mudah-mudahan mereka bisa bersabar. Ada tambahan tak lagi? Bisa. Salam. Itulah.